juga arkia, ya, virus, bug, fungi, dan juga beberapa eukaryotik microbes, misalnya yeast atau uh, apa namanya fungi, ya, atau bahkan juga protozoa. Nah, mikrobiota itu sebetulnya menjadi bagian integral dari tubuh kita yang sebetulnya tidak bisa terpisahkan, ya. Karena secara kasat mata memang manusia, kita itu terdiri dari banyak organ, ya kan? Organ terdiri dari banyak sel, sel eukariot dari manusia itu sendiri. Dan jumlahnya itu sekitar 10 pangkat 14 sel dengan 23.000 gen, ya. Nah, tetapi ternyata visible organ yang kita punya, ya, sel-sel yang kita punya itu tidak bisa uh, berfungsi dengan baik tanpa adanya bantuan dari invisible microbiome, ya, yang jumlahnya ternyata jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah dari human cell itu sendiri, gitu ya. Dan bahkan gen yang dibawa oleh mikrobiota tersebut itu jumlahnya juga jauh lebih banyak, ya, dibandingkan dengan uh, gen yang dimiliki oleh manusia. Sehingga manusia yang lengkap, ya, itu adalah uh, gabungan, ya, hasil gabungan dari visible organ dan invisible microbiome, ya. Sehingga ini akan membentuk tubuh manusia dengan fungsi yang normal, ya. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa antara apa namanya hewan yang dikolonisasi oleh microbes dengan hewan yang steril itu mereka memiliki perbedaan perilaku, ya, dan juga perbedaan dalam hal kemampuan untuk mengingat sesuatu, gitu ya. Nah, ada lagi istilah holobiom. Holobiom ini adalah total dari genom, ya, dari komponen genom pada organisme eukariotik. Genom pada organisme eukariotik itu terdiri dari dua komponen. Pertama adalah genom dari inangnya sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah genom dari simbiotik mikrobiotanya. Jadi gabungan dari ini itu kita sebut semuanya adalah holobiom. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana video, ya, yang ingin menjelaskan the hidden world of microbiome. Sebentar. Microbiome. Suaranya kedengaran tidak di sana? Terdengar, Pak. Oh. Dengar, Pak. Microbiomes are collections of microorganisms that live together in a given environment. Every soil and sediment on Earth has a microbiome. There are microbiomes in the ocean and even in the atmosphere. In your body, there are microbiomes in your skin, in your mouth, your digestive tract, anywhere the body comes into contact with the outside world. All life on Earth evolved together, so microbes need us and we need them. We depend on microorganisms to help us break down nutrients and produce important vitamins and enzymes in our digestive system. It's estimated that there are over 1,000 different kinds of microorganisms living inside our bodies, containing about 300 times more genes than our own human cells. If you put together all the microorganisms inside you into one mass, it would weigh as much as 6 pounds. In comparison, your brain only weighs about 3 pounds. Each of us carries inside of us a unique fingerprint of microbial diversity. Your unique microbiome starts as soon as you're born and is influenced by your diet, your experiences, what you're exposed to, and where you live. In some cases, your microbiomes can even affect your mood and behavior. Scientists believe there are several pathways through which the bacteria and other microbes in your body influence your brain chemistry. For example, experiments have shown that organisms that are raised in a completely sterile environment perform differently in tasks related to learning, memory, and social behavior.
Currently, scientists don't have a perfect understanding of how these microbiomes work. Although we can catalog with incredible precision and speed the number of microbes living inside of us and around us, we still have a large gap in knowing how these communities interact with each other and with their environments. To develop the kinds of tools needed to study microbial communities and how they function, we need a unified approach that draws on many different disciplines. From the inside of a single cell up to the size of our entire planet, we need new technologies and methods to help us decipher the working principles of these communities. If we can understand these complex systems, it would have a large impact on how we interact with the natural world. There are applications in agriculture and crop productivity, in climate science and carbon cycling, in sustainable energy and biofuels, and in health and medicine to treat disease or create new therapies. Understanding microbiomes may even one day help us to colonize new planets. Microbes were here on Earth before us, and they're an important part of what makes this planet habitable. If we wanted to colonize Mars, for example, it would be critical to understand the role microbes play and how they integrate with a new ecosystem. We're only just now beginning to understand the full breadth of services microbes have to offer. There's a whole invisible microbial world out there that we didn't know existed before, and we're almost at the cusp of understanding this huge part of our environment and our own bodies. Microorganism communities may be small, but they're also very important. As they say, it's the little things that make a big difference. Oke, video tersebut ya, menjelaskan, bahwa mikrob itu sebetulnya sebagai salah satu organisme yang paling tua di bumi ya, bahkan dia sudah ada sejak 3 miliar tahun yang lalu dan sebagai, makhluk yang paling tua di bumi, maka dia bisa dijumpai di manapun ya di lingkungan. Microbe is everywhere, termasuk juga di, tumbuhan ya, di hewan ataupun juga, kita manusia gitu. Nah, penelitian terkait dengan mikrobiom itu, banyak kesempatan untuk, kita bisa menemukan, kebaruan atau novelty karena, itu merupakan lingkungan yang sangat, kompleks gitu ya dan bagaimana interaksinya antara, satu mikrobiota dengan mikrobiota yang lain, bahkan interaksinya antara, mikrobiota dengan inangnya ya. Bagaimana mikrob memiliki, peranan yang penting untuk, menunjang, kesehatan inangnya. Kemudian juga tadi kalau kita lihat ya jumlah gen yang dibawa oleh, mikrob itu bisa 300, kali lebih banyak daripada yang dimiliki oleh inangnya. Sehingga profil mikrobiota itu juga akan mempengaruhi profil dari inangnya, ya. Dan bahkan kalau dikoleksi tadi seluruh mikrobiota ya dari, tubuh manusia itu lebih berat ya, biomasanya dibandingkan dengan otak gitu ya. Kalau digabungkan itu, biomasa dari mikrobiota itu sekitar 6 pounds, sedangkan otak ya rata-rata itu beratnya hanya tiga pounds gitu. Jadi 2 kali lipat dibandingkan dengan, berat otak. Nah, bagian dari tubuh kita itu banyak dikolonisasi oleh, eee, bakteri ya dan, beberapa bakteri itu sangat, menyukai di bagian, usus ya. Ini merupakan bagian paling favorit, mikrob, hutannya mikrob itu ada di usus ya. Kemudian juga, di rongga mulut ya, kemudian di kulit, di saluran urin ya, di, saluran pernafasan nasofaring dan juga, beberapa tubuh ini, eee, apa namanya, relatif lebih, steril ya sebetulnya dibandingkan dengan bagian yang lain. Misalnya adalah pada saluran pernafasan, bawah ya, pada paru-paru itu, lebih steril ya. Kemudian di, apa namanya, di, ASI atau di, plasenta. Nah, kalau kita bandingkan ya ukuran antara, apa namanya, sel dari eukariot, sel dari manusia sendiri itu kan sebetulnya ukurannya 10 kali lebih, besar dibandingkan dengan ukuran, sel bakteri gitu ya. Sehingga satu sel, apa namanya, satu sel manusia itu bisa dikolonisasi oleh 10, bakteri. Sehingga jumlah bakteri itu bisa lebih banyak dibandingkan dengan, eee, jumlah sel, manusia itu sendiri.
Nah, ini adalah ada hasil penelitian ya yang mencoba untuk memetakan bagaimana komposisi mikrobiota khas pada setiap bagian tubuh manusia. Di bagian sini ya, di bagian vagina, sorry. Jadi bagian ini merupakan situs yang sangat unik karena ternyata banyak dijumpai jenis bakteri kelompok Lactobacillus ya. Lactobacillus gasseri, Lactobacillus jenseni dan lain-lain. Nah, adanya mikrobiota ini yang mengkolonisasi di bagian tersebut itu akan sangat menentukan kenapa pH-nya itu sangat asam ya. Karena apa namanya? Bakteri-bakteri ini dia bisa melakukan metabolisme yang hasilnya adalah asam laktat. Sehingga ini akan mempengaruhi kondisi pH di bagian tersebut. Kemudian kita lihat juga di bagian yang lain, misalnya di pipi. Di pipi itu banyak didominasi oleh kelompok Streptococcus ya. Yang ini juga apa namanya bisa kita jumpai di rongga mulut ya. Kemudian bergeser dari pipi ke hidung meskipun daerahnya berdekatan ya, tapi ternyata di hidung itu penghuni yang dominan itu beda ya, yaitu Propionibacterium acnes. Makanya biasanya komedo ya, jerawat itu biasanya akan lebih mudah muncul di hidung, gitu kan? Kemudian ada juga bagian-bagian yang lain ya. Ini didominasi oleh bakteri-bakteri yang berbeda juga. Biasanya eh, yang menentukan bakteri jenis apa yang bisa mengkolonisasi daerah tersebut adalah eh, pertama kondisi fisika kimianya ya. Misalnya di bagian eh, lambung misalnya ya. Lambung itu kan kondisinya sangat asam ya dibandingkan dengan organ-organ yang lain, sehingga bakteri yang bisa survive di organ tersebut adalah hanya Campylobacter ya, meskipun ada bakteri lain ya tapi jumlahnya sangat sedikit gitu ya. Di usus itu didominasi oleh E. coli di sana ya. Nah, masing-masing bagian itu dia memiliki ciri khas ya, penghuni yang dominan di sana itu siapa. Tapi bukan berarti mereka ini penghuni satu-satunya. Ya, mereka hanya penghuni dominan saja di sana. Struktur dari komunitas mikrob, ya, keragaman mikrob pada masing-masing bagian itu tetap memiliki peranan yang sangat penting. Kalau misalnya ada gangguan keragaman dari mikrob, maka itu bisa berimplikasi terhadap fungsi dari suatu organ ya, dan bahkan terhadap proses fisiologis itu sendiri. Nah, ini adalah filum ya yang eh, dominan pada tubuh manusia. Yang paling dominan itu adalah Actinobacteria, kemudian Bacteroidetes ya, Firmicutes dan juga kelompok Proteobacteria. Ini adalah penjelasan lebih detail ya, hasil penelitian juga yang menunjukkan bahwa ada perbedaan komposisi mikrobiom pada setiap bagian tubuh kita. Gitu ya, misalnya yang di rambut di sini itu didominasi oleh kelompok-kelompok Actinobacteria ya. Kemudian peringkat keduanya adalah Cyanobacteria ya. Mungkin karena lebih sering terpapar dengan sinar matahari gitu ya. Kemudian ada juga di sini kelompok-kelompok Firmicutes ya, dan kelompok yang lainnya. Nah, ini antara individu yang pakai kerudung dan yang tidak pakai kerudung itu juga ada kemungkinan berbeda mikrobiota rambutnya gitu ya, karena ada kondisi fisika misalnya kelembabannya pasti berbeda ya antara uh, seseorang yang pakai kerudung dan yang tidak pakai kerudung gitu ya. Kemudian ada juga di sini di oral cavity, di rongga mulut. Di rongga mulut ini justru didominasi oleh kelompok Firmicutes ya, kayak kelompok Bacillus gitu ya, Staphylococcus gitu. Nah, dia di sini ya. Kemudian ada juga kelompok Proteobacteria ya. Kemudian ada kelompok Bacteroidetes. Komposisi mikrobiota pada individu yang
apa namanya yang merokok dan yang tidak merokok itu juga berbeda ya. Karena eh, itu sangat apa namanya sangat dipengaruhi bagaimana kebiasaan dia gitu ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kalau seorang individu itu dia merokok, maka bakteri yang mendominasi rongga mulutnya itu biasanya adalah bakteri-bakteri patogen, terutama yang bisa menyebabkan infeksi gusi gitu ya atau periodontitis. Itu biasanya banyak ditemukan pada rongga mulut perokok. Jadi apa namanya kebiasaan kita merokok atau tidak itu akan sangat juga menentukan profil mikrobiota yang ada pada rongga mulut. Begitu juga dengan bagian-bagian yang lainnya ya. Eh, ini setiap bagian memiliki komposisi mikrobiota yang berbeda-beda bergantung dari kebiasaan seseorang ya dan juga bergantung dari kondisi fisika kimia individu tersebut. Mikrobiota yang sehat ya itu akan meregulasi banyak apa namanya banyak proses-proses biologis. Mikrobiota itu akan mempengaruhi perilaku inangnya ya. Beberapa mikrobiota itu dia bisa menghasilkan senyawa tertentu yang bisa memberikan efek ya terhadap sistem saraf pusat ya. Kemudian yang kedua adalah efeknya terhadap metabolisme inang. Jadi mikrobiota mereka akan mensuplai ya aktivitas enzimatik ya yang enzimnya itu tidak dikode atau tidak dimiliki oleh inangnya ya sehingga dengan adanya enzim yang dihasilkan oleh mikrobiota maka inang bisa lebih efisien dalam mencerna nutrisi ya. Kemudian mikrobiota itu juga bisa memodifikasi ya bioavailability dan bioactivity. Jadi ini memfasilitasi proses-proses fisiologis supaya berjalan dengan baik. Kemudian mikrobiota ini dia bisa menginduksi atau mereduksi kemungkinan seseorang untuk menderita obesitas atau menderita diabetes. Ya. Fungsi yang lain, mikrobiota memiliki fungsi proteksi untuk inangnya. Ya, misalnya eh, mereka bisa mengembangkan imunitas ya, baik itu imunitas yang lokal atau imunitas sistemik sehingga sistem imun inangnya menjadi lebih kuat ya terhadap antigen yang masuk dengan adanya mikrob yang mengkolonisasi bagian tubuh manusia maka itu kan bisa menjadi sumber antigen gitu ya. Nah, kemudian ketika ada patogen lain yang masuk maka sistem imun kita sebetulnya sudah lebih kuat gitu ya. Kemudian eh, efek proteksi yang lain adalah karena mikrobiota itu bisa meregulasi toleransi ya dan juga apa namanya ketahanan terhadap alergi dan homeostasis, keseimbangan sistem tubuh. Bagian tubuh yang menjadi favorable habitat untuk mikrob itu adalah sistem pencernaan ya di bagian usus. Usus ini merupakan space yang paling luas ya sebetulnya sekitar 250 sampai 400 meter persegi luasnya ya. Dan apa namanya bagian tersebut itu dikolonisasi oleh sekitar 10 pangkat 14 sel ya dan ini membawa 100 kali konten genom ya dari total genom pada manusia itu sendiri. Fungsi mikrobiota pada usus itu dia berperan dalam memperkuat integritas usus ya dan membantu untuk membentuk atau diferensiasi ya bentuk dari sel-sel epitelium usus ya. Kemudian dia juga membantu untuk uh, inangnya memanen energi ya dari makanan yang masuk dicerna gitu kan. Kemudian juga membantu untuk melindungi dari adanya kolonisasi patogen ya karena daerah
tersebut ya di usus sudah penuh dikolonisasi oleh mikrobiota, maka kompetisi patogen untuk nempel di space yang sama itu menjadi lebih rendah ya karena ada kompetisi di sana. Kemudian juga mikrobiota usus ini bisa berperan dalam meregulasi imunitas host ya. Kemudian bisa juga menyediakan nutrisi yang tidak bisa dihasilkan sendiri oleh inangnya, misalnya adalah vitamin ya, dan bisa memodulasi hormon. Jadi mikrobiota yang ada pada usus kita itu ternyata banyak memberikan dampak positif ya, tidak hanya terkait dengan bagaimana mereka membantu pencernaan kita untuk kemudian menghasilkan energi, tetapi juga bagaimana mereka membantu sistem imunitas kita dan meregulasi kinerja dari hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, gambar ini sebetulnya kurang lebih mirip-mirip ya, apa namanya, kontennya dengan slide yang sebelumnya. Jadi pada dasarnya mikrobiota, gut mikrobiota akan memberikan fungsi protektif ya, karena dia uh, mencegah ya untuk patogen itu bisa nempel di sini ya karena di sini sudah penuh ini kan sel usus ya, jaringan-jaringan usus gitu ya. Di sini sudah penuh dikolonisasi oleh mikrobiota, maka tidak ada kesempatan untuk patogen nempel di area tersebut ya. Kemudian juga ada kompetisi nutrisi di sana, kompetisi reseptor gitu ya. Jadi kalau mikrob itu dia mau nempel, mau mengkolonisasi, dia harus ada kecocokan reseptor dulu, dia cocok tidak ya reseptornya dengan yang ada pada sel inangnya gitu ya. Kemudian beberapa mikrob itu juga ada yang mampu menghasilkan apa namanya senyawa-senyawa antimikrob. Misalnya kelompok Lactobacillus itu dia bisa menghasilkan bakteriosin atau asam laktat yang menyebabkan bakteri lain itu menjadi tidak bisa tumbuh di sana gitu ya karena kondisinya sangat asam dan juga karena ada bakteriosin ini. Ini Anda bisa supply ya sebetulnya uh, kehadiran Lactobacillus di usus Anda dengan cara mengkonsumsi probiotik misalnya atau makanan-makanan fermentasi yang lainnya. Kemudian gut mikrobiota ini juga membantu fungsi struktural dari usus ya. Misalnya dia membantu untuk menyediakan barier ya supaya ususnya tidak mudah untuk ditembus oleh patogen. Kemudian juga bisa menginduksi antibodi imunoglobulin A gitu ya. Dan juga membantu untuk membentuk tight junction dan juga membantu untuk development imun system. Kemudian gut mikrobiota ini juga memiliki fungsi metabolik ya. Banyak sekali di sini misalnya untuk memetabolisme senyawa-senyawa karsinogen supaya tidak berbahaya untuk tubuh ya, mensintesis vitamin dan lain-lain. So, gut mikrobiota memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kesehatan usus dari inangnya. Anda apakah bisa mendengar suara saya dengan clear? Bisa Pak. Terdengar, Pak. Oke. Sorry ya, saya lagi serak sekali hari ini, tapi mudah-mudahan bisa bisa ditangkap dengan baik penjelasannya. Nah, komposisi mikrobiota pada manusia itu berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Maka kita biasanya sebut profilnya itu sebagai fingerprint mikrobiota karena antara satu individu dengan individu yang lain itu pasti berbeda. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan profil mikrobiota pada setiap individu. Yang pertama adalah lokasi geografis. Profil mikrobiota antara kita, ya orang-orang Asia dengan orang-orang Eropa, Amerika, ya kemudian juga Afrika itu pasti berbeda karena kita terekspos dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Ya, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita dilahirkan itu juga ternyata sangat mempengaruhi profil mikrobiota kita. Ya, ada hasil penelitian yang menarik
yang menunjukkan bahwa ada perbedaan profil mikrobiota antara bayi yang dilahirkan secara sesar dengan bayi yang dilahirkan secara normal. Ya, bayi yang dilahirkan secara normal itu mereka akan mewarisi mikrobiota dari saluran em, vagina dari ibunya. Anda tahu tadi bahwa di saluran tersebut banyak didominasi oleh kelompok Lactobacillus kan, ya. Nah, kelompok Lactobacillus itu adalah kelompok-kelompok yang punya beneficial effect ya, eh, punya dampak positif ya. Di antaranya membantu sistem pencernaan, kemudian dia juga bisa menghasilkan bakteriosin ya, bisa menghasilkan apa namanya asam laktat gitu ya. Nah, bayi yang lahir secara normal dia akan mewarisi itu ya, Lactobacillus terutama dari ibunya. Sehingga sebetulnya warisan pertama ibu ke anaknya di dunia itu adalah mikrobiota ya. Nah, sedangkan bayi-bayi yang dilahirkan secara sesar itu justru dia tidak mendapatkan warisan Lactobacillus tadi gitu ya. Karena kalau sesar itu kan dia lewatnya perut ya, perut dibedah gitu kan, kemudian bayinya diangkat atau dikeluarkan. Nah, maka mikrobiota yang ada atau yang diwariskan pertama kali ke bayi tersebut adalah mikrobiota yang biasa ditemukan di kulit, yaitu kelompok Staphylococcus ya. Nah, kelompok-kelompok Staphylococcus ini memang kebanyakan adalah kelompok yang bisa menyebabkan infeksi kulit gitu ya. Sehingga perbedaan eh, cara lahir tadi itu juga ternyata sangat menentukan profil dari perbedaan mikrobiota pertama yang mengkolonisasi bayi tersebut gitu ya. Belum lagi nanti ada mikrobiota yang nempel ya dari sarung tangan dokternya gitu ya. Nah, itu akan sangat menentukan apa namanya profil mikrobiota dari individu. Jadi sekarang karena kita sudah tahu ya bahwa eh, cara lahir itu akan sangat menentukan profil mikrobiota, ya, maka tidak lagi mudah-mudahan nanti Anda memilih untuk melahirkan anak Anda, oh saya mau tanggal cantik deh, jadi saya mau sesar aja, saya mau melahirkan tanggal 17 Agustus misalnya, saya mau sesar aja. Nah, kalau memang tidak ada kondisi yang urgent gitu ya, sebaiknya memang melahirkan secara normal, karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan secara sesar dengan bayi yang dilahirkan secara normal, yang sesar itu dia punya resiko yang tinggi untuk menderita obesitas, gitu ya. Ada itu penelitiannya. Kemudian faktor berikutnya adalah bayi tersebut itu apakah dia mau diberikan ASI atau mau diberikan susu formula. Kalau dia diberikan ASI, maka Lactobacillus tadi dia akan banyak apa namanya akan banyak tumbuh ya. Tapi kalau misalnya diberikan susu formula, ini tidak hanya Lactobacillus yang tumbuh, tapi juga ada bakteri-bakteri lain ya selain Lactobacillus, misalnya bakteri-bakteri yang nempel dari dot anaknya yang terbuat dari karet ya. Nah, itu juga akan turut masuk ke sistem pencernaan si bayi. Kemudian ketika sudah beranjak dewasa, ya, yang sangat menentukan profil mikrobiota adalah jenis makanan yang dimakan, ya. Apakah itu junk food, ya, atau justru makanannya yang colorful. Nah, makanan yang baik ya, itu adalah makanan-makanan yang colorful seperti ini. Ada warna merah, ada warna hijau, ya, ada warna kuning. Nah, adanya makanan yang colorful seperti ini sebetulnya itu untuk memastikan bahwa kandungan nutrisi yang masuk ke dalam usus kita itu sangat beragam. Jadi, beragamnya nutrisi itu akan meningkatkan keragaman mikrob yang ada di dalam usus kita ya. Jadi nanti akan memberikan efek baik untuk sistem pencernaan kita dan juga bagian-bagian tubuh yang lainnya. Kemudian faktor berikutnya adalah exercise. Kita rajin olahraga atau tidak, ya, atau kita rajin rebahan. Nah, itu pasti akan menentukan perbedaan mikrobiota individu. Kemudian kita punya penyakit bawaan atau tidak, ya. Eh, kita apa namanya
seseorang yang menderita diabetes dengan individu yang healthy itu juga profil mikrobiotanya berbeda. Kemudian mikrobiota itu akan selalu berubah ya seiring dengan pertambahan usia atau penuaan. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana fluktuasi mikrobiota dari mulai bayi ya, balita sampai kemudian lansia. Lalu faktor berikutnya adalah konsumsi obat-obatan. Drugs ya, terutama adalah konsumsi antibiotik. Kalau kita mengkonsumsi antibiotik ya ketika memang lagi sakit, nah seperti saya sekarang, saya mau nggak mau harus minum antibiotik ya, karena ada sedikit radang. Nah itu ketika kita minum antibiotik, antibiotiknya memang harus dihabiskan ya supaya patogennya harus betul-betul habis. Tapi sebetulnya yang dibunuh oleh antibiotik itu tidak hanya eh, patogen, tapi juga ada mikrobiota kita yang akan ikut terbunuh. Ya, sehingga setelah kita minum antibiotik, pasti profil mikrobiotanya akan berubah. Tetapi kita harus imbangi bagaimana untuk mengembalikan mikrobiota kita yang hilang. Ya, misalnya ketika nanti kita sudah mulai membaik, kondisinya sudah menghabiskan antibiotik, maka sebaiknya kita mengkonsumsi probiotik gitu ya untuk merestore kembali apa namanya mikrobiota kita yang hilang sehingga recovery untuk mengembalikan profil mikrobiotanya itu menjadi lebih cepat ya dibandingkan dengan kita tidak minum probiotik. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa eh, komposisi mikrobiota pada manusia ini akan berbeda pada setiap tahap kehidupan ya, seiring dengan pertumbuhan. Misalnya di sini, ketika kita masih ada dalam janin, itu sebetulnya kondisi kita itu steril ya. Janin itu tidak dikolonisasi oleh bakteri apapun ya. Baru kolonisasi pertama itu adalah ketika individu tersebut lahir ya. Kemudian yang menentukan profil mikrobiota berikutnya adalah apakah bayi tersebut itu dia diberi ASI atau diberi susu formula di sini. Ya, kalau diberi ASI, maka profil yang dominan itu adalah kelompok Actinobacteria. Ya, kemudian disusul Proteobacteria. Ya, kemudian ada Firmicutes dan apa namanya Bacteroidetes. Tapi ketika susu formula, maka komposisi keragamannya, bakterinya ini berbeda. Ya, Em, si Proteobacteria ini jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang mengkonsumsi ASI. Kemudian ketika individu tersebut beranjak dewasa ya bertambah usianya maksudnya eh, dia kan akan mulai makan makanan yang solid ya, makan makanan yang padat seperti bubur tim gitu ya atau apa namanya pisang yang dihaluskan gitu ya. Ini juga akan menentukan perbedaan mikrobiotanya. Di sini sudah mulai mendominasi kelompok-kelompok bakteri yang lain ya di luar dari film-film ini gitu ya karena adanya suplai makanan yang berbeda. Kemudian ketika dia sudah mulai anak-anak gitu kan. Nah, ketika dia sakit adanya konsumsi antibiotik itu akan mempengaruhi profil mikrobiotanya ya pasti akan sangat berbeda dengan orang-orang yang sehat ya kemudian kalau dia kekurangan nutrisi itu juga profil mikrobiotanya ini signifikan sekali ya dibandingkan dengan orang yang sehat warna merah proteobakteria di orang yang sehat itu lebih sedikit tapi ternyata di individu yang malnutrisi kekurangan nutrisi itu ternyata jumlah proteobakterianya sangat banyak ya. Kemudian ketika individu itu dewasa ya, dia sudah mulai apa namanya konsumsi berbagai makanan, kemudian stresnya juga sudah makin banyak gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi juga profil mikrobiotanya ya. Antara orang yang obes dengan yang sehat itu profil mikrobiotanya berbeda. Perbedaannya ada pada di sini warna merahnya lebih banyak ya dibandingkan dengan di sini. Warna merah itu kelompok Proteobacteria ya. Begitu juga ketika sudah lansia ya, aktivitas fisik sudah mulai menurun ya. Konsumsi makanan juga mungkin berbeda ya dengan yang ketika masih muda. Maka ini profil mikrobiotanya juga akan berbeda.
Nah, ada interaksi yang sangat unik antara mikrobiota dengan tubuh kita. Misalnya adalah interaksinya dengan usus dan juga otak. Alur ya interaksi mikrobiota antara mikrobiom, usus dan juga otak ini disebut sebagai microbiome gut brain axis ya. Otak itu dia memberikan apa namanya? eh, memberikan sesuatu untuk usus kita ya. Sebentar ya. Saya stop dulu ada housekeeping sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf ya. Eh Otak itu dia akan memberikan beberapa senyawa ya seperti eh, neurotransmitter ya misalnya berupa senyawa-senyawa serotonin dan juga dopamin atau neuromuskuler yang nanti akan mengontrol apa namanya gerakan peristaltis ya di usus ya. Kemudian dia juga akan memberikan senyawa-senyawa sinyal untuk usus itu apakah dia ingin memberikan stress respon ya apakah fight ataupun flight. Ini ketika memang apa namanya otak kita mengalami stres. Kemudian otak juga ini akan mengatur bagaimana sekresi mukus pada usus. Sehingga ini nanti akan berpengaruh terhadap mikrobiota yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita stres apa namanya pH usus itu biasanya pH usus dan juga lambung itu biasanya akan lebih asam ya. Nah, mikrobiota ya itu juga akan memberikan beberapa senyawa yang penting untuk fungsi otak. Misalnya hasil metabolisme dari apa namanya dari mikrobiota itu dia akan menghasilkan asam lemak rantai pendek misalnya butirat yang ini akan membantu fungsi-fungsi sel saraf. Kemudian bisa juga menghasilkan senyawa-senyawa yang membantu proses signaling ya, misalnya zonulin di sini atau membantu sistem persinyalan imunitas ya, misalnya ada senyawa SIG-A ya, atau mikrobiota bisa menghasilkan senyawa peptida yang penting untuk sel-sel saraf atau neurotransmitter. Di sini ada leptin atau serotonin ya. Bahkan bisa beberapa senyawa yang dihasilkan oleh mikrobiota itu juga bisa mengaktifasi sistem saraf ya yang ada di otak. Nah, ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketika eh, apa sebentar, ketika eh, hewan itu sengaja untuk dihilangkan mikrobiotanya, germ free mice ya, mencit yang sengaja dihilangkan
mikrobiotanya dengan mencit yang eh, tidak steril itu ternyata ada perbedaan dalam tingkatan perilaku. Jadi kalau mencit yang eh, tidak ada mikrobiota, artinya dia steril, maka dia akan menderita anxiety, ya. Kemudian juga ada gangguan dia untuk bersosialisasi, ya. Dia akan cenderung untuk menyendiri dan dia akan eh, memiliki keterbelakangan dalam mengingat sesuatu, gitu ya. Jadi eh, perbedaan profil mikrobiota, ya, dan kehadiran ada atau tidaknya mikrobiota itu ternyata sangat mempengaruhi perilaku dari hewan percobaan tersebut. Nah, kalau komposisi mikrobiota yang ada pada tubuh kita berubah, maka itu bisa berdampak buruk ya untuk kita. Adanya gangguan ya ketidakseimbangan komposisi mikrobiota ya, misalnya jumlah patogen mikrobnya atau patobionnya itu lebih banyak dibandingkan dengan beneficial microbe atau beneficial symbiont. Nah, kondisi itu disebut sebagai kondisi dysbiosis, ketidakseimbangan komposisi mikrobiota. Ya, kalau mikrobiota ususnya itu mengalami dysbiosis, maka ini bisa berimplikasi pada adanya penyakit inflammatory bowel disease. Itu ketika kita kembung, nah itu berarti komposisi mikrobiotanya tidak seimbang. Ya, orang-orang yang mengalami obesitas itu juga komposisi mikrobiotanya tidak seimbang. Ya, artinya jumlah pathogenic microbes ya atau patobionnya atau opportunistic patogennya itu lebih banyak dibandingkan dengan beneficial microbe-nya. Bahkan dysbiosis itu bisa menyebabkan penyakit autoimun. Nah, komposisi mikrobiota itu memang akan selalu fluktuatif ya seiring dengan pertambahan usia kita. Misalnya di sini ketika kita masih anak-anak gitu ya, maka jumlah bakteri kelompok kayak Bifidobacterium, Clostridium, Bacteroides ini jumlahnya relatif sedikit gitu ya. Kemudian seiring dengan uh, bertambahnya usia maka dia akan meningkat ya di sini. Tetapi kemudian akan menurun lagi ketika kita menua. Begitupun dengan sebaliknya. Kalau kita masih anak-anak gitu ya, konsumsi makanan itu didominasi oleh susu, maka kelompok Lactobacillus ini dia akan mendominasi. Ya, kemudian dia akan menurun ketika kita dewasa karena konsumsi susunya mulai berkurang gitu kan misalnya, lalu dia akan naik lagi ketika dia sudah kita sudah mulai menua. Nah, ini sebetulnya kondisi seperti ini itu kondisi yang normal atau kondisi yang sehat. Tapi pada individu yang menderita penyakit tertentu, biasanya itu dia memiliki komposisi mikrobiota yang tidak seimbang atau mengalami dysbiosis. Ya, ini penyakitnya itu macam-macam ternyata ya. Termasuk juga ada diabetes tipe 2 di sini. Ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana contoh adanya perbedaan mikrobiota usus itu akan menentukan eh, seseorang akan menderita diabetes atau tidak. Misalnya di sini eh, pada individu yang sehat ya dengan pada individu yang menderita diabetes tipe 1. Makanan yang dimakan sama-sama mengandung laktat ya. Tapi laktat ini ya karena di usus individu tadi itu dia eh, punya bakteri yang berbeda, yang satu dia punya Prevotella, yang satu dia punya Bacteroides ya. Meskipun sama-sama asam laktat yang dikonsumsi, tapi Prevotella ini dia mengubah laktat menjadi butirat dan butirat ini justru menjadi senyawa yang penting untuk mensintesis musin ya. Musin ini adalah senyawa yang penting untuk membentuk lapisan mukus ya, lapisan setelah epithelial cell di sini. Sehingga dia akan melindungi epithelial cell ini dari adanya gangguan-gangguan mikropatogen ya. Sehingga makin lama lapisan
apa namanya tight junctionnya ini, lapisan mukusnya itu dia akan semakin tebal ya dengan kehadiran Prevotella. Tapi kalau yang ada di usus itu adalah Bacteroides, maka dia akan mengubah laktat ini menjadi asam organik yang lain, gitu ya, yaitu asam propionat, suksinat, dan juga asam asetat. Asam-asam ini bukannya digunakan untuk mensintesis musin, justru dia akan mendegradasi musin, sehingga musinnya itu dia akan semakin tipis, ya, sehingga ini akan mempengaruhi permeabilitas dari epitelial sel usus, ya. Nah, di sini karena lapisannya tipis, maka bakteri ya itu akan mudah menembus lapisan usus gitu, sehingga nanti bisa menyebabkan peradangan atau inflamasi, ya. Bisa juga menyebabkan penurunan sensitivitas terhadap insulin karena sel-selnya itu sudah meradang gitu ya. Sehingga dia ada gangguan pada saat dia ingin menerima sinyal ya dari insulin. Kemudian bisa juga menyebabkan autoimun, ya. Jadi ini nanti bisa berimplikasi terhadap uh, timbulnya penyakit diabetes tipe 1. Nah, untuk memperbaiki komposisi mikrobiota, ada beberapa teknik ya yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah teknik fecal transplantation. Uh, ini untuk memperbaiki komposisi mikrobiota pada usus. Transplantasi ini ya dilakukan untuk memasukkan ya suspensi cairan dari berupa kotoran gitu ya dari donor. Ini donornya itu harus orang yang sehat ya, tidak boleh dia orang yang sakit. Nah, ini tujuannya adalah untuk merestore, untuk mengembalikan komposisi uh, gastrointestinal mikrobiom, komposisi mikrobiom pada usus. Biasanya ketika kita mengkonsumsi antibiotik dalam dosis yang tinggi, ya, itu akan mempengaruhi atau mendestabilisasi mikrobiota normal, ya, sehingga itu akan meningkatkan jumlah patogen yang ada di sana. Misalnya adalah kelompok Clostridium difficile, ya. Clostridium difficile ini adalah patogen yang sangat resisten dengan banyak antibiotik, sehingga pemberian antibiotik kita tidak cukup untuk menekan jumlahnya. Jadi mau nggak mau kita harus sediakan kompetitor alami gitu ya. Jadi kita harus restore mikrobiota yang ada pada tubuh kita, yang ada di usus gitu ya. Itu harus ditumbuhkan kembali gitu. Nah, ini salah satu cara yang efektif untuk merestore mikrobiota usus. Nah, kita sekarang bisa lihat ya bagaimana teknik apa namanya fecal microbial transplantation ini. Treating Clostridium difficile with fecal microbial transplantation. A healthy digestive system is home to thousands of bacteria. The intestinal tract includes the stomach, small intestine, and large intestine, which is also known as the colon. In most cases, these microbes are harmless or even beneficial to a healthy individual. However, conditions that require treatment with antibiotics can kill off many of the good bacteria in the colon, allowing the bad bacteria, called Clostridium difficile, to take over. Toxins released by Clostridium difficile can damage the lining of the colon, a condition known as Clostridium difficile colitis. Clostridium difficile infection can lead to life-threatening complications, such as toxic megacolon, where the colon becomes dangerously enlarged. Clostridium difficile is normally treated with a course of antibiotics, but recurrent infection occur in between 20% to 60% of patients after an initial episode. The standard treatment for a recurrent infection is antibiotics, but in cases where this fails, there is a new alternative treatment. An emerging solution for patients with recurrent infection is fecal microbial transplantation, or FMT. Also known as stool transplantation,
FMT restores good bacteria in the colon by using the good bacteria from a donor. Stool samples are obtained from healthy donors and are screened to ensure there are no infectious diseases. There are different ways to introduce the good bacteria, but one common way is with a colonoscopy. First, the stool is prepared by blending it with normal saline, which is a saltwater solution. Using a colonoscope, this mixture can be applied to the entire length of the colon. Studies have shown that over 90% of patients treated with fecal microbial transplantation are cured with no significant side effects reported to date. Please speak to your doctor about fecal microbial transplantation if you are considering this treatment. Oke, video tadi pada dasarnya ingin menjelaskan ya bagaimana teknik untuk melakukan fecal microbial transplantation. Jadi sebetulnya ada dua cara. Kalau di video ini lebih diterangkan uh, secara ini ya kolonoskopi. Jadi fesesnya itu dia diberi larutan garam ya seperti infus, kemudian nanti dimasukkan melalui anus ya sampai si selang kolonoskopinya itu menembus usus. Itu kemudian dilepaskan ininya apa namanya cairannya ke dalam usus. Harapannya tidak hanya membawa feses tapi juga membawa apa namanya mikrobiota yang ada di feses itu. Tentunya harus dari individu yang sehat. Tapi ada juga teknik yang lain yang lebih tidak sakit, tapi mungkin juga apa namanya preferensinya tergantung dari orangnya. Itu sebetulnya bisa dibuat dalam bentuk kapsul ya. Jadi uh, fesesnya itu dikeringkan, kemudian ada mikrobiotanya di sana, kemudian dikemas dalam bentuk kapsul, jadi nanti bisa dikonsumsi secara oral gitu. Tapi mungkin bayangan kita kalau dengan yang cara yang oral tadi kayak seakan-akan kita minum minum atau makan feses ya. Tapi sebetulnya ya itu nanti ujung-ujungnya akan sama-sama ke usus juga. Tinggal nanti kita lebih prefer yang mana ya. Kita sebaiknya pilih yang tidak jijik gitu yang mana. Ya, tergantung dari kenyamanan kita. Tapi dua-duanya itu bisa menjamin apa namanya bahwa mikrobiota yang dimasukkan itu harus survive di dalam usus kita dan dia bisa compete dengan Clostridium difficile tadi. Oke. Nah, sekarang itu banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menciptakan produk ya yang bisa menstimulasi pertumbuhan dari mikrobiota. Apakah produk itu ingin merestore mikrobiota baik tubuh kita gitu ya atau dia ingin mensuplai nutrisi supaya menstimulasi pertumbuhan mikrobiota baik ya. Jadi ini banyak perusahaan yang mengembangkan apa namanya produk-produk untuk mentargetkan supaya mikrobiota kita itu kembali pada struktur atau komposisi normal. Nah, mikrob itu tidak hanya mengkolonisasi atau bersimbiosis dengan manusia saja, ya, tetapi juga dia bisa bersimbiosis dengan tumbuhan atau dengan hewan. Suara saya putus-putus tidak di sana? Tidak, Pak. Tidak ya, Iya, Pak. berarti sinyalnya stabil. Baik, em, mikrobiom pada tumbuhan ya, ini dia bisa apa namanya bisa hidup pada beberapa jaringan atau organ tumbuhan ya. Kita bisa jumpai pada bagian akar ya, atau pada bagian daun, bunga, atau pada bijinya. Kemudian mereka ini dia bisa survive ya, baik itu nempel di permukaan luar organ, di bagian dalam atau di permukaan luar jaringannya, gitu ya. Nah, beberapa mikrobiom ini memiliki peranan yang sangat penting. Misalnya, dia bisa memacu pertumbuhan tumbuhan. Ya, ini kita bisa sebut sebagai plant growth promoting bacteria atau PGPB. Ya, misalnya mikrobiom yang ada pada daerah perakaran itu disebutnya sebagai rhizosfer.
ya di bagian luar akar gitu kan. Sedangkan mikrobiom yang nempel di bagian luar daun itu kita sebutnya sebagai filosfer, sedangkan yang berkolonisasi di dalam jaringan tumbuhan itu kita sebutnya sebagai endosfer. Dari mana sih mikrobiom tumbuhan itu berasal ya? Sebetulnya mikrobiom dari tumbuhan itu pertama kali eh, mereka menginisiasi tumbuhan itu dari mulai bentuk biji ya. Kemudian setelah biji itu berkecambah, maka mikrobiom ya itu akan disalurkan, akan mengkolonisasi ke bagian-bagian yang lainnya, termasuk bagian-bagian aerial yang berada di atas tanah ya seperti batang, daun ya, bunga, gitu kan. Itu apa namanya bisa dikolonisasi oleh mikrob. Tapi originnya, asalnya itu biasanya berasal dari akar. Ya, kadang-kadang tumbuhan itu bisa mendapatkan tambahan mikrobiom yang lain ya ketika ada mikrobiom yang masuk melalui stomata gitu ya, atau yang masuk melalui apa namanya luka gitu ya, itu bisa juga. Mikrobiom itu biasanya dia masuk ketika tumbuhan itu sudah mulai eh, berkecambah ya, kemudian tumbuh ya sampai dia harus bisa survive ya sampai tumbuhan itu dewasa. Dia harus survive di sana. Nah, kalau di manusia, spot yang paling favorit untuk dikolonisasi oleh mikrob itu adalah usus, ya. Nah, di perakaran yang paling favorit dikolonisasi oleh mikrob adalah sorry, di tumbuhan, ya, bagian yang favorit yang dikolonisasi oleh mikrob itu adalah akar. Ya, mikrob itu bisa mengkolonisasi di sekitaran akar, ya, bahkan di dalamnya, gitu. Karena area-area ini, misalnya di bagian luar akar, ini area-area yang disukai mikrob ya karena eh, perakaran itu banyak mengeluarkan eksudat, ya, yang menjadi sumber nutrisi ya untuk si mikroorganisme di sana. Jadi mikroorganismenya dia mendapatkan nutrisi ya dan nanti bisa organismenya bisa menghasilkan senyawa-senyawa penting untuk ini bisa menghasilkan hormon ya isi ya seperti tidak bisa diserap secara langsung oleh tumbuhannya tapi dengan adanya mikroorganisme kelarutan fosfat dan juga potasium ya itu bisa menjadi lebih tinggi sehingga tumbuhan bisa menyerapnya lebih mudah. Nah, setiap jenis tumbuhan yaitu dia memiliki mikrobiom yang berbeda-beda. Kemudian juga ditentukan oleh beberapa faktor ya yang menentukan keragaman mikrobiom antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain. Yang pertama ada faktor abiotik, termasuk bagaimana pH tanahnya, asam, basa, atau netral. Itu akan berbeda mikrobiom yang tumbuh. Kemudian struktur tanahnya seperti apa? Apakah dia tanah lempung, tanah berpasir, tanah berkapur, gitu ya. Nah, itu akan mendeterminasi mikrobiota yang tumbuh. Kemudian ketersediaan nutrisi, ya, faktor geografis, titik koordinatnya, ya. Kemudian juga bagaimana faktor-faktor terkait dengan climate change, bagaimana intensitas radiasi UV-nya, ya, kandungan karbon dioksida di tanah, ya, dan juga temperaturnya. Lalu domestikasi, ya, apakah tumbuhan tersebut dia didomestikasi atau tidak, dipelihara di pot atau tidak. Nah, itu akan sangat mempengaruhi mikrobiom. Uh, Tumbuhan yang dipelihara di pot gitu ya, biasanya dia memiliki mikrobiom yang lebih rendah keragamannya ketika dia ditumbuhkan di perkebunan gitu ya, di tanah lapang. Itu pasti profil mikrobiotanya akan berbeda. Faktor yang lain adalah faktor biotik. Nah, ini spesies tumbuhan yang berbeda, dia punya genom yang berbeda. Sehingga ini akan sangat menentukan ya kecocokan antara inang dengan mikrobiotanya. Ya. Kemudian tahap
perkembangan tumbuhan. Ketika dia masih biji, kemudian ketika dia mulai tumbuh ya sampai dewasa itu setiap plant developmental stage-nya itu pasti berbeda. Kemudian tumbuhannya sehat atau tidak itu juga mikrobiotanya akan berbeda. Lalu mikrobiota yang mengkolonisasi mikrob ya mereka bisa berinteraksi dengan tumbuhan bisa secara netral ya artinya baik tumbuhan ataupun juga uh, uh, bakterinya itu dia tidak memiliki efek positif atau negatif ya. Tapi ada juga yang bentuk interaksinya negatif ya, patogen. Jadi dia bisa menginfeksi inangnya. Atau bahkan ada yang bisa memiliki dampak simbiotik mutualisme ya. Lalu ini nanti faktor-faktor ini akan mengubah ya bagaimana tumbuhan itu memberikan sinyal ya terhadap mikrobiota. Kalau sinyalnya cocok, maka nanti mikrobiotanya akan mendekat gitu ya. Akan mendekat termasuk juga bagaimana senyawa-senyawa yang disekresikan dari perakaran eksudat itu ya eksudatnya itu cocok atau tidak dengan si apa namanya mikrobnya. Kalau cocok, maka mikrobnya akan senang, akan mendekat dan akan survive di sana. Tapi kalau misalnya tidak cocok, maka itu akan mikrobnya akan menjauh. Sehingga nanti itu akan menentukan komunitas mikrob yang ada di eh, perakaran, misalnya. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana mikrobiom pada tumbuhan bagaimana faktor biotik itu sangat menentukan mikrobiom pada tumbuhan, gitu ya. Jadi di sini uh, apa namanya jenis-jenis mikrobiom pada perakaran tumbuhan ya itu bisa berbeda-beda bergantung dari jenis spesiesnya, ya. Antara tanaman ini ya dengan ini itu ternyata profil mikrobiotanya berbeda-beda ya adanya profil mikrobiom yang berbeda di sini itu akan sangat menentukan keseluruhan genom dari si tumbuhannya ya maka genom dari mikrobiom ini disebut sebagai genom kedua atau second genome yang nanti akan sangat menentukan fenom ya fenotip dari hasil ekspresi genom tersebut ya. Nah, kemudian faktor-faktor dari host ini juga akan mempengaruhi komposisi dari mikrobiotanya ya mikrobiomnya bagaimana genotip dari hostnya, bagaimana tahap perkembangan hostnya, ya, kesehatan inangnya, ya, kemudian juga faktor-faktor biotik dan abiotik, ya, cekaman biotik dan juga abiotik yang ada di atas tanah. Lalu yang ada di bawah tanah ini misalnya adalah eksudat akar ya, kemudian adanya senyawa-senyawa kemotaktik yang bisa menstimulasi pergerakan mikrob menuju ke akar, bagaimana senyawa-senyawa tersebut dikenali oleh mikrobiom ya, dan bagaimana kolonisasi dari dan juga pembentukan biofilm di sana. Ini nanti akan sangat menentukan komposisi mikrobiom yang ada di daerah perakaran. Nah, interaksi antara uh, tanaman dengan tumbuhan ini bentuk interaksinya macam-macam, bisa secara antagonis ya, kompetisi misalnya perebutan nutrisi atau yang netral ya, tidak positif, tidak negatif atau ada yang mutualisme. Yang mutualisme di sini ada bakteri endofit, ada bakteri PGPR, plant growth promoting Rhizobacteria, kemudian ada bakteri pemfiksasi nitrogen atau bakteri pelarut fosfat. Ya, ini adalah contoh-contoh yang perannya bisa dari netral ke mutualisme, tapi ini sih umumnya mutualisme ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana beneficial microbes ini bisa memberikan dampak positif ya terhadap inangnya. Plant growth promoting Rhizobacteria dia memiliki
aktivitas untuk memacu pertumbuhan tanaman inangnya, baik itu melalui mekanisme langsung maupun secara tidak langsung. Yang secara langsung ini karena bakteri-bakteri tersebut ya yang ada di tanah itu dia bisa memfiksasi N2 dari udara ya. Kemudian dia bisa melarutkan fosfat, memproduksi zat besi ya, memproduksi auksin, memproduksi ACC deaminase ya, dan juga menghasilkan sitokinin. Bahkan beberapa bakteri tertentu dia bisa menghasilkan antibiotik ya, hidrogen cyanida yang toksik untuk patogen ya, dan juga enzim-enzim litik yang juga toksin untuk bakteri patogen ya. Sedangkan mekanisme secara indirect, ini mereka akan menghasilkan metabolit yang bersifat antifungi ya, misalnya apa namanya kitinase atau glukanase. Kemudian dia juga bisa menstimulasi respon indus systemic respon. Jadi dengan adanya kehadiran mikrob ini akan menginduksi sistem imun secara sistemik. Contoh bakteri yang bisa memfiksasi N2 adalah kelompok eh, Rhizobium. Ya, Rhizobium ini dia bisa bersimbiosis dengan soybean, ya, dengan kedelai. Biasanya dia akan membentuk struktur nodul seperti ini. Ya, ini isinya adalah bakteri, ya, yang bisa mengikat N2. N2 nanti dia akan diubah menjadi amonia, sehingga nanti dia akan bisa diserap oleh tumbuhan. Ya, nah, ini juga sangat berperan penting ya dalam membantu siklus nitrogen yang ada di alam. Dari yang awalnya nitrogen itu menjadi tidak tersedia, ya karena tumbuhan tidak bisa mengikat N2 secara langsung, sampai kemudian nitrogennya menjadi tersedia bisa diserap oleh tumbuhan. Ya, nah dalam level seluler, ya kira-kira di mana sih kita bisa menemukan unsur nitrogen di dalam tumbuhan? Kira-kira kita bisa temukan unsur N di tumbuhan itu di bagian yang mana? Di sel tumbuhan yang mana? Di organel yang mana? Kira-kira N itu bisa ditemukan di mana? Kalau di tumbuhan, di sel tumbuhan. Ada yang mau jawab? akar Di mana? Halo, coba saya mau dengar suaranya Yodis, Yodis Suara. Halo, Yodis Suara. Pak. Hmm. Halo Pak, halo Pak, halo. Oke, Yodiswara, kalau misalnya di sel tumbuhan ya, kita bisa temukan unsur N itu ada di bagian apa dari komponen seluler. Kalau kita mau cari N gitu, dia penting untuk menyusun bagian apa? Kalau di ini apa namanya di sel-sel yang tumbuh-tumbuh. Di mana di selnya? Maksudnya di sel apa berapa bagian banyak Pak? Suaranya menggema ya. Eh, iya, di selnya tuh di organ yang mana? Hmm, Mau minta bantuan sama temannya? sering sering saya di klorofil Pak. Kelas kelas saya kan buat itu Di klorofil. klorofil. Nggak kedengeran. Agak menggema. Oke, nggak apa-apa ya kita save suaranya dari Yodiswara. Eh, Selain Yodiswara, saya mau dengar suaranya Muhammad Raihan. Oke, halo Muhammad Rehan. Rehan, mana suaranya nggak kedengeran? Halo, halo. Ya, halo. Nah, Rehan, kalau kita mau cari unsur N ya di tumbuhan, di sel tumbuhan tuh dia ada di mana, Rehan? di di struktur vegetatif tanaman bukan, Pak? Ya, itu kan
Di mana? Sebutkan. Kalau dalam tingkatan seluler, dia ada di mana? Di akar. Akar itu kan organ ya. Eh, Di lingkungan selulernya, di tingkat sel. Oke, ya udah nggak apa-apa Rehan ya. Di tingkat seluler kita bisa temukan N itu salah satunya ya kita bisa temukan di membran sel. Membran sel itu kan ada protein ya, protein kanal misalnya. Protein itu kan salah satu unsur penyusun utamanya adalah N, ya nggak? Nah, itu protein apa namanya protein kanal pada membran sel itu pasti dia ada N-nya ya kan? Kemudian selain ada di membran sel, ada di mana lagi? Basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ada di mana? Ada di DNA. Ya, semua bagian tumbuhan pasti ada DNA-nya, gitu kan? Nah, makanya N itu termasuk ke dalam makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, gitu ya. Jadi kalau Anda belajar biologi, ya itu jangan dihafal ya, tapi harus betul-betul paham sampai ke dasarnya. Kenapa sih N itu kok termasuk ke dalam makronutrien gitu? Dia sebagai penyusun apa? Salah satunya misalnya sebagai penyusun komponen struktural tadi, ya. Tapi N itu tidak hanya digunakan untuk menyusun komponen struktural, bisa juga dia menyusun komponen fungsional. Misalnya pada enzim, ya. Enzim itu kan dia kandungannya komponen utamanya adalah protein juga kan, dia protein fungsional. Jadi pasti ada unsur M-nya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, N yang ada di lingkungan itu ketika dia sudah apa namanya sudah difiksasi ya oleh bakteri dia akan berubah menjadi amonia. Amonia nanti akan diserap oleh tumbuhan ya. Kemudian tumbuhannya ketika mati itu dia akan didekomposisi lagi membentuk N organik ya oleh mikrob. Nanti N organik ini dia akan diubah menjadi N anorganik sehingga nanti N-nya ini akan bisa diserap lagi oleh si tumbuhan yang lainnya. Jadi siklusnya akan kembali berulang seperti itu. Nah, bakteri-bakteri yang bisa memfiksasi N itu tidak hanya tidak hanya bakteri yang bersimbiosis dengan tumbuhan saja, tapi ada free living microbes juga yang bisa memfiksasi nitrogen. Artinya dia tidak perlu ada kecocokan dengan inang ya, karena dia ini hidupnya free living ya, dia hidup bebas gitu di tanah. Misalnya ada kelompok azotobakter ya, ada kelompok heliobacterium dan juga kelompok bakteri-bakteri yang lain. Jadi yang free living pun ada yang bisa mensintesis, yang bisa memfiksasi N2. Nah, sedangkan untuk yang simbiotik ini biasanya dia uh, ada yang khusus hanya bisa bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan atau legum ya. Ada juga yang non ada juga yang simbiotik tapi yang dengan yang non legum gitu ya, yang non kacang-kacangan. Misalnya adalah kelompok anabaina atau kelompok cyanobacterium. Jadi dia punya struktur sel yang sangat unik ya. Ada sel fotosintetik, ada sel heterosit. Sel fotosintetik sesuai dengan namanya, ini fungsinya hanya khusus ya untuk fotosintesis saja. Fotosintesis ada cyanobacterium, itu dia akan mengubah H2O ya ditambah dengan CO2 ya menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Nah, keberadaan oksigen itu akan sangat mengganggu proses fiksasi nitrogen karena nitrogenase itu tidak bisa bekerja kalau ada oksigen. Ya, afinitasnya akan menurun. Makanya nitrogenase itu dia ada di sel yang terpisah.
yang disebut sebagai heterosit. Ukuran selnya lebih besar dibandingkan dengan yang fotosintetik. Nah, adanya perbedaan sel, kompartementasi sel seperti ini itu akan apa namanya membuat masing-masing sel itu berfungsi dengan maksimal. Itu yang ini khusus untuk fiksasi nitrogen, yang ini khusus untuk fotosintesis. Sehingga kebutuhan fotosintesis dan juga kebutuhan nitrogen sama-sama terpenuhi. Nah, sedangkan untuk bakteri-bakteri lain yang bersimbiosis dengan soybean, ya misalnya kelompok Rhizobium, mereka bisa membentuk nodul seperti ini di perakaran. Nodul itu kalau kita belah, di dalamnya isinya itu ada sitoplasma, sel tumbuhan, dan ada struktur yang disebut sebagai bakteroid. Ya, nah di sini tumbuhan itu kan dia melakukan fotosintesis, menghasilkan gula, dan juga menghasilkan asam-asam organik. Asam-asam organik ini akan ditransfer ke dalam bakteroid. Ya, misalnya suksinat, malat, dan juga fumarat. Nanti dia akan masuk ke dalam siklus Krebs ya, untuk kemudian bisa menghasilkan ATP melalui lintasan rantai transport elektron. ATP ini sangat penting untuk menunjang aktivitas enzim nitrogenase. Ya, enzim nitrogenase itu dia sangat penting untuk mengikat N2 menjadi amonia. Kemudian amonianya akan diubah menjadi amida atau ureida. Ya, bentuk ini yang kemudian diserap oleh tumbuhan. Ya, nah untuk menunjang aktivitas nitrogenase, enzim ini itu tidak bisa bekerja kalau ada oksigen. Maka supaya kondisinya itu anaerob, maka ada metabolit yang disebut sebagai lag hemoglobin. Jadi lag hemoglobin ini mirip dengan hemoglobin karena dia punya afinitas yang tinggi terhadap oksigen ya, sehingga adanya oksigen itu akan diikat oleh lag hemoglobin ini, sehingga kondisi di sini kondisinya adalah anaerob supaya um, nitrogenasenya bisa berfungsi secara maksimal. Nah, kehadiran plant growth promoting bakteria itu sangat bisa memacu untuk pertumbuhan tanaman. Ini ada hasil penelitian yang tidak diberi PGPB ya, kontrol dengan yang diberi PGPB. Ternyata biomasanya berbeda secara signifikan. Begitu juga pada uji lapang ya seperti ini. Kemudian bakteri yang lain itu juga ada yang punya kemampuan untuk melarutkan fosfat atau melarutkan K ya atau potasium. Kenapa mereka bisa melarutkan fosfat dan potasium? Fosfat itu sebetulnya tersedia, fosfat dan potasium itu sebetulnya tersedia banyak ya di tanah, tetapi dia tidak terlarut bentuknya. Sehingga untuk melarutkan potasium ataupun juga fosfat itu perlu bantuan bakteri. Bakteri itu dia bisa menghasilkan eh, asam-asam organik ya. Jadi akar dia menghasilkan eksudat, eksudatnya digunakan oleh bakteri untuk metabolisme. Hasil metabolismenya diperoleh asam organik. Asam organik tadi ya itu akan menurunkan pH tanah. Nah, ketika banyak asam, pH tanah menurun, maka kelarutan P dan juga kelarutan K ini akan menjadi lebih tinggi ya, sehingga tumbuhan itu akan lebih mudah menyerap kedua unsur tersebut ya. Nah, sekarang pada level seluler di mana kita bisa menemukan P pada level seluler, di mana kita bisa menemukan P? Ingat ada membran. DNA bukan Pak. Nah, di DNA ada, betul. Kemudian di membran juga ada. Apa nama strukturnya? Fosfolipid, Ibu fosfolipid bilayer. fosfolipid bilayer gitu ya. So, itu adalah contoh-contoh. Jadi P itu termasuk apa namanya makronutrien juga. Kemudian di level apa namanya laboratorium ya, kita bisa men-screening
eh, mengisolasi goresan ke medium tersebut kemudian diinkubasi ya 24 sampai 48 jam. Nah, nanti ketika ada zona bening seperti ini, itu artinya bakteri tersebut bisa melarutkan fosfat ya. Jadi nanti bisa kita inokulasi ke tumbuhan. Kemudian ada juga bakteri PGPR yang bisa menghasilkan senyawa antifungi ya. Misalnya dia mampu menghasilkan enzim kitinase atau glukanase. Komponen utama dinding sel dari fungi itu kan ada kitin, ada beta glukan ya. Nah, beberapa bakteri ada yang punya kitinase, ada yang punya glukanase. Dari mana kita tahunya bakteri kita itu punya kitinase atau glukanase atau tidak? Kita bisa lakukan eksperimen di lab. Ya, ini ada kontrol. Ya, ada fungi yang hanya ditumbuhkan di cawan Petri sendirian, gitu ya, inokulasi tunggal. Tapi kita juga bikin cawan Petri yang lain, ya, kita inokulasikan fungi, juga kita strict di sini, ya kita gores bakteri kita. Kalau ada penghambatan seperti ini, penghambatan koloni fungi seperti ini menandakan bahwa pertumbuhan funginya terhambat ya, karena si bakteri ini menghasilkan senyawa antifungi. Bisa saja senyawa antifunginya itu berupa kitinase atau glukanase yang bisa mendegrade ya kitin atau glukan yang ada pada dinding sel fungi. Lalu bagaimana sih kalau kita sudah punya bakteri potensial nih ya kandidat PGPR yang sudah diuji di lab? Bagaimana cara aplikasinya di lapangan? Nah, kita bisa aplikasikan dengan cara di-spray ya, disemprot. Ini terutama kalau kita ingin apa namanya? Mengendalikan patogen yang ada pada daun ya. Maka itu eh, bakterinya bisa kita spray, bisa kita semprot gitu di daun ya. Jadi dia dibuat dalam bentuk cairan ya. Kemudian bisa juga kita rendam eh, tumbuhannya ya, bibitnya itu ke dalam cairan yang sudah diinokulasi dengan bakteri kandidat kita, ya, bakteri potensial dari kita. Atau kita bisa inokulasi ketika tumbuhannya masih dalam bentuk biji. Nah, itu kita bisa rendam ke cairan yang mengandung bakteri potensial. Atau kita juga bisa inokulasi ke tanahnya, ya, kayak ngasih pupuk gitu ya ke tanah. Nah, ini harapannya bakteri-bakteri tersebut nanti bisa mengkolonisasi tumbuhan dan bisa survive di sana ya, dan bisa menghasilkan metabolit yang bisa mensupport pertumbuhan tanaman inang atau bisa menghambat patogen, pertumbuhan patogen. Nah, bakteri-bakteri juga bisa mengkolonisasi hewan ya, tidak hanya manusia tapi juga hewan-hewan yang lain. Dan ini profil mikrobiomnya bisa berbeda-beda ya antara satu jenis hewan dengan hewan yang lain dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada di sini. Mikrobiota dan juga inangnya, terutama hewan, itu mereka sebetulnya saling berkomunikasi satu sama lain. Tapi bentuk komunikasinya itu lewat sinyal kimiawi ya. Jadi mikrobnya ngasih apa namanya memberikan metabolit sinyal, senyawa-sinyal, organnya ini juga ngasih senyawa-sinyal yang kemudian saling diterima oleh reseptor ya yang akan nanti apa namanya menentukan respons dari masing-masing sel ya, baik itu sel mikrobiota atau sel inangnya. Sehingga nanti kerjasama antara mikrobiota dan juga sel-sel inang ini akan menciptakan uh, keseimbangan atau keserasian yang disebut sebagai bodies homeostasis. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja simbiosis yang tidak bisa terlepas satu sama lain, misalnya hubungan antara simbiotik bakteria dengan usus sapi. Sapi pada dasarnya dia tidak bisa mencerna selulosa secara mandiri, ya. Tapi dia butuh bantuan
bakteri yang bisa mendegradasi selulosa. Nah, di mana bakteri tersebut bisa mengkolonisasi? Jadi dia sebetulnya mengkolonisasi di celah-celah epitelial usus sapi di sini. Dia masuk ke celah-celah ini ya, kemudian lama-kelamaan membentuk sel yang banyak, kemudian membentuk biofilm, ya, kemudian lama-lama dia eh, masuk ya ke bagian yang lebih dalam, ya. Di sini biofilmnya semakin banyak, ya, dan seiring dengan metabolismenya dia nanti akan menghasilkan asam organik. Nah, asam organik ini itu akan menjadi atraktan senyawa yang menarik ya bagi si kelompok bakteri metanogen. Sehingga nanti bakteri metanogen akan menggunakan asam organik tersebut untuk menghasilkan gas berupa metan. Sehingga kandungan metan pada usus sapi itu akan sangat tinggi. Ya, makanya sapi itu dia akan bersendawa. Nah, sendawanya sapi itu mengeluarkan metan sebetulnya. Ya, jadi ini menggambarkan hubungan simbiotik yang sangat menguntungkan satu sama lain ya antara bakteri pendegradasi selulosa ya, bakteri metanogen dengan sapi. Nah, bagaimana sih cara kita bisa mempelajari struktur mikrobiom pada manusia, pada hewan ya, dan juga pada tumbuhan. Ada banyak pendekatan yang bisa kita lakukan, misalnya dengan cara mengidentifikasi DNA bakterinya menggunakan 16 srRNA. Ini bisa kita lakukan secara teknik culturable ya, teknik kultivasi. Kita kulturkan semua bakterinya di lab dari sampel organ manusia gitu ya, apakah dari kulit, dari usus ya gitu ya, atau dari bagian yang lainnya. Kemudian nanti kita ekstrak DNA-nya, kita PCR 16S-nya kita sequencing sehingga nanti kita bisa tahu kelimpahan ya jenis-jenis bakterinya yang ada pada bagian tersebut. Atau kita bisa juga melalui pendekatan yang lain ya tidak harus mengkulturkan bakterinya. Misalnya dengan cara metagenomik. Jadi kita ekstrak DNA totalnya ya baru kemudian nanti kita PCR ya. Kemudian apa namanya kita bisa mapping ya genomnya. Bisa juga assembly di sini genomnya secara de novo. Sehingga nanti kita bisa tahu ya profil genom dari bakteri yang ada di organ manusia tersebut. Nah, dan kita bisa memprediksi juga kira-kira bakteri tersebut itu fungsional membantu lintasan metabolisme yang mana. Ya. Kemudian kita juga bisa mentargetkan viromik, ini partikel-partikel virus kita kumpulkan, yang kadang-kadang partikel virus itu membawa materi genetik bakteri. Ya, tapi ini biasanya ukurannya lebih kecil ya dibandingkan dengan yang ini. Kemudian kita bisa juga ekstraksi RNA-nya. Kalau kita ekstraksi RNA, berarti analisisnya ini sudah pasca transkripsi ya. Kalau di sini masih pada level DNA ya. Nah, ini levelnya RNA berarti uh, dia sudah melewati fase transkripsi. Di sini kita bisa predik RNA-nya itu apa dan terlihat atau berperan untuk mensintesis protein apa gitu ya sehingga nanti kita bisa prediksi juga lintasan mana sih bakteri tersebut berperan di dalam metabolisme inangnya. Nah, kalau kita ingin mengkarakterisasi profil mikrobiota pada usus, kita bisa ambil sebetulnya sampelnya itu dari feses. Ya, dari feses ini kita bisa kultivasi di lab atau kita bisa gunakan teknik fish fluorescence in situ hybridization. Jadi nanti kita cocokkan ya antara DNA pada sampel dengan yang ada pada kit sehingga nanti akan memendarkan warna fluorescence. Kemudian bisa juga kita ekstraksi langsung DNA totalnya sehingga nanti kita bisa dapatkan DNA manusia, DNA virus dan juga DNA protozoa atau DNA bakterinya. Kemudian ini bisa diteruskan ya di sequencing, di PCR atau di kuantitatif PCR. Kemudian nanti bisa lanjut dengan teknik-teknik yang lainnya untuk menentukan struktur komunitas dari bakterinya.
Nah, ini lebih detailnya penjelasan dari masing-masing teknik tadi Anda bisa baca secara mandiri. Yang jelas setiap teknik itu ada keuntungan dan ada kekurangannya masing-masing ya, sehingga penggunaan satu atau dua teknik kadang-kadang dibutuhkan ya untuk memvalidasi hasil penelitian tersebut. Oke, ini adalah akhir dari perkuliahan kita hari ini. Silakan ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi mikrobiom ini. Bapak saya mau tanya, Oke, silakan. Siapa ini? Muhammad Rayhan. Oke, Rehan. Kira-kira tuh ada kayak kewajiban buat konsumsi probiotik nggak Pak? Kayak minimal setahun sekali gitu. Oke, ada lagi? Udah itu aja Pak. Itu aja. Baik. Ah, sebetulnya sebaiknya memang kita mengkonsumsi probiotik itu secara rutin tapi tidak perlu setiap hari. Ya, Uh, di saat-saat misalnya ya paling tidak sebulan sekali ya, tapi itu harus diiringi dengan uh, konsumsi susu yang teratur ya. Kalau di iklan memang ya kan ada produk tertentu minum Nana tiap hari gitu kan. Nah, itu memang ya namanya juga dia menjual ya. Maka dia menginginkan pembelinya itu banyak. Tapi sebetulnya kita tidak perlu tiap hari minum produk itu. Karena yang penting kita minum produknya misalnya sekali, tapi kita jaga tuh si probiotiknya itu di usus. Bagaimana cara ngejaganya supaya dia tetap hidup adalah rajin minum susu. Percuma ya kita minum probiotiknya rajin, tapi kita tidak rajin minum susu, seringnya makan nasi saja, seringnya makan junk food saja, maka probiotiknya tidak akan bisa kita pelihara gitu ya. Jadi sebaiknya memang ya paling tidak mungkin sebulan sekali it's okay gitu minum probiotik ya, tapi kita rajin minum susunya gitu ya untuk memaintain mikrobiota terutama lactobacillus yang ada di dalam usus kita gitu ya. Dan ketika kita baru saja selesai minum antibiotik, nah nanti kita harus iringi nanti ketika sudah antibiotiknya sudah habis gitu ya, kita sudah fit, baru kita kembalikan minum probiotiknya atau makanan-makanan fermentasi yang lain untuk memperbaiki profil mikrobiota yang ada di tubuh kita gitu. Itu sih, jadi tidak perlu setiap hari ya, tapi ya paling tidak sebulan sekali gitu minum probiotik. Itu menurut saya Oke Rehan. Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi dari yang lain? Tidak ada? Apa aku mau tanya? Oke. Oke, Adelia, silakan. Oke, jadi eh, kata Bapak kan kalau misalnya kita mengonsumsi obat antibiotik itu harus dihabiskan. Nah, Mm-mm, misalnya nih dalam eh, kejadian aku sendiri nih, mm-mm, udah dihabisin nih antibiotiknya kan dari dokter, mungkin sekitar 3 atau 4 hari. Nah, tapi eh, sudah dihabiskan dan alergi aku tuh eh pileknya ini nggak kunjung sembuh-sembuh gitu loh, Pak. Jadinya aku tuh capek sendiri kayak udah minum antibiotik tapi tuh tetap aja tetap pilek lagi, pilek lagi, pilek lagi. Nah, kata si dokternya, alergi itu nggak bisa disembuhkan dan hanya bisa dikurangi. Nah, apakah mm-mm. bakteri atau virus yang di dalam tubuh tuh emang nggak bisa dikontrol atau gimana ya, Pak? Kayak Oke. gitu sih, Pak. Baik, pertanyaannya bagus ya, Adelia. Nah, kita sekarang lihat dulu fungsi antibiotik. Itu dia fungsinya bukan beberapa antibiotik ya, fungsinya itu ada yang tidak punya antivirus. Jadi dia fungsinya hanya untuk menghambat dan mematikan bakteri gitu ya. Tapi dia tidak menghambat si virusnya. Itu apa namanya kinerja antibiotik. Ya, tapi memang ada beberapa antibiotik yang juga punya peran ganda. Selain bisa menekan atau membunuh bakteri, ada juga yang memang bisa menghambat replikasi virus, gitu ya. Nah, kalau dalam kasusnya Adelia tadi itu kan memang apa namanya ada reaksi alergi yang ditimbulkan. Nah, alergi itu memang obatnya bukan antibiotik, ya, tapi obatnya adalah antihistamin namanya. Ya, alerginya itu timbul karena produksi histamin yang berlebihan dari sel imun.
ya. Nah, makanya mestinya dokter itu akan selain dia ngasih antibiotik, dia juga nanti akan ngasih antihistamin. Mereknya macam-macam gitu. Sehingga itu akan membantu untuk menekan produksi histamin dari tubuh kita. Ya, tapi memang kadang-kadang apa namanya kalau kita sakit tergantung sakitnya ada penyakit itu namanya eh, apa namanya self treating disease gitu ya. Jadi dia akan sembuh dengan sendirinya. Kita kalaupun minum obat, obatnya itu tidak secara langsung menyerang si agen patogennya, tapi justru obatnya itu hanya menstimulasi sistem imun kita, self-limiting disease, sorry. Dia obatnya itu hanya menstimulasi sistem imun kita supaya sistem imunnya itu bekerja maksimal dan nyerang patogennya. Jadi beberapa penyakit memang itu tidak menyerang beberapa obat tidak langsung menyerang penyakitnya, tapi justru dia berperannya menstimulasi dulu si sistem imun kita supaya sistem imun kita itu bekerja secara maksimal. Makanya ketika kita minum obat itu juga harus diiringi dengan asupan nutrisi yang baik ya, yang kuat supaya sistem imunnya kerjanya maksimal. Itu yang bisa saya jawab Adelia. Makasih, Pak. Mudah-mudahan. Oke. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Mohon maaf ya, suara saya mungkin artikulasinya agak sedikit seksi hari ini karena serak-serak basah ya, semakin ngebas suara saya. Tapi mudah-mudahan apa namanya materi yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan pengetahuan baru untuk Anda dan bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.